Halo semuanya, bersama saya Dr. Agus Setiawan. Pada episode Saluran Sehat itu menyenangkan hari ini, saya akan menyajikan informasi penting mengenai konsumsi cuka, manfaat kesehatannya, kemungkinan efek samping, dan cara penggunaannya. Topik ini sangat diminati dan ada banyak konten tentang hal ini di internet. Sayangnya saya sering melihat bahwa informasi yang diberikan di sana tidak dapat diandalkan atau tidak sepenuhnya benar. Informasi tersebut juga sering disalin begitu saja tanpa verifikasi apapun. Oleh karena itu saya merasa lebih berkewajiban untuk menjelaskan penggunaan cuka secara objektif berdasarkan keadaan pengetahuan saat ini. Saya akan mulai dengan penjelasan singkat tentang apa itu cuka dan kandungan kesehatan apa saja yang ada di dalamnya. Tidak semua orang tahu bahwa cuka adalah produk yang dibentuk oleh fermentasi gula yang terkandung dalam berbagai bahan. Sebagai contoh, cuka apel diperoleh sebagai hasil fermentasi gula yang ditemukan di dalam apel. Namun jika berhenti sampai di situ saja, kita akan mendapatkan produk yang mirip dengan anggur. Perbedaan utama antara cuka dan anggur adalah bahwa pada tahap produksi selanjutnya karena keberadaan bakteri asam asetat alkohol diubah menjadi asam asetat dan dengan demikian kita memperoleh cuka. Apa yang begitu berharga dari cuka sehingga memiliki manfaat kesehatan? Selain asam asetat yang disebutkan di atas, cuka mengandung asam organik lain yang berharga untuk kesehatan. Ini antara lain asam malat, asam tartarat, dan asam sitrat. Selain asam organik, cuka juga mengandung senyawa fenolik yaitu antioksidan alami yang dapat menghancurkan radikal bebas. Bahan baku apa yang digunakan untuk membuat cuka memengaruhi profil spesifik dari polifenol ini. Sebagai contoh, cuka sari apel mengandung asam klorogenat, asam fumarat, dan asam protokata kuat. Dua kelompok senyawa yang disebutkan inilah yaitu polifenol dan asam organik yang sebagian besar bertanggung jawab atas khasiat kesehatan dari cuka. Sekarang saya akan membahas masalah yang berkaitan dengan potensi efek penyembuhan dari cuka. Produk ini dikaitkan dengan khasiat pro-kesehatan yang sangat luas, namun tidak semuanya telah dikonfirmasi dan beberapa di antaranya hanyalah laporan anekdotal belaka. Dalam video ini saya akan merangkum secara objektif manfaat kesehatan, apa yang secara realistis dapat Anda harapkan dari meminum cuka secara teratur itulah. Sebabnya saya tidak akan menjanjikan hal-hal yang mustahil. Izinkan saya mulai dengan membahas khasiat yang dikonfirmasi dengan sangat baik dalam literatur ilmiah, yaitu dari efek hipoglikemiknya yang berarti menurunkan kadar gula darah. Nah, dalam karya ilmiah terbaru dari tahun 2019 dan 2020, Anda dapat membaca bahwa penggunaan cuka menurunkan kadar glukosa darah yang sangat penting, terutama bagi penderita diabetes tipe 2, resistensi insulin, dan orang dengan prediabetes. Dalam sebuah penelitian, para peneliti menemukan bahwa minum 20 ml cuka sari apel per hari menurunkan kadar gula darah sebanyak 10 mg per desiliter yang saya anggap sebagai hasil yang sangat baik. Selain itu, keadaan pengetahuan saat ini menunjukkan bahwa cuka sari apel dapat meningkatkan sensitivitas jaringan terhadap insulin, yaitu dapat mengurangi resistensi insulin. Sederhananya, tubuh kita tidak perlu mengeluarkan insulin dalam jumlah berlebihan yang mana berbahaya bagi kesehatan untuk secara bahasa sehari-hari menurunkan kadar gula tersebut. Orang yang menggunakan cuka apel telah mengalami penurunan nilai indikator resistensi insulin seperti HOMA-IR dan QICI. Selain itu, cuka sari apel menghasilkan penurunan yang menguntungkan pada tingkat hemoglobin terglikasi yang berarti hal ini membantu dalam pengendalian diabetes. Ngomong-ngomong, saya ingin mengemukakan satu eksperimen lagi yang dilakukan pada tikus diabetes yang diberi cuka sari apel. Diamati bahwa cuka sari apel mencegah kerusakan hati dan ginjal yang disebabkan oleh diabetes. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa konsumsi cuka pada tingkat tertentu mencegah komplikasi diabetes dalam konteks hati dan ginjal. Namun efek ini tidak 100% pasti karena belum dikonfirmasi dalam penelitian pada manusia. Manfaat kesehatan dari penggunaan cuka juga dapat dirasakan oleh orang yang berjuang dengan gangguan lipid dengan tingkat trigliserida darah yang tinggi. Dalam salah satu studi ilmiah, dicatat bahwa pemberian 30 ml cuka sehari menghasilkan penurunan trigliserida darah sebesar 40 mg per desiliter yang saya anggap sebagai tingkat efektivitas yang sangat tinggi. Efek menguntungkan ini juga terkonfirmasi ketika mengonsumsi lebih sedikit cuka, yaitu 15 mg per hari. Orang yang menggunakan takaran cuka ini mencatat penurunan kadar trigliserida sebesar 20 mg. Para ilmuwan telah menghitung bahwa dengan menurunkan trigliserida darah sebesar 40 mg, menggunakan cuka kita juga dapat mengurangi risiko penyakit jantung koroner sebesar 10%. Cuka sering diiklankan sebagai obat penurun berat badan yang efektif dan luar biasa. Secara pribadi, saya pikir pernyataan ini setengah benar dan saya akan menjelaskan alasannya.
Memang penelitian ilmiah menunjukkan bahwa mengonsumsi cuka dapat membantu Anda menurunkan berat badan, tetapi ada angka di balik istilah penurunan berat badan tersebut. Hasil studi yang diterbitkan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa mengonsumsi 30 ml cuka sari apel per hari menghasilkan penurunan berat badan lebih dari 1,5 kg dibandingkan dengan kelompok kontrol. Penurunan berat badan ini dicapai selama periode 3 bulan, yang berarti dengan menggunakan cuka selama 3 bulan pasien juga dapat menurunkan 1,5 kg. Selain itu, lingkar pinggul subjek berkurang 25 cm. Berdasarkan pengamatan ini, dapat disimpulkan bahwa minum cuka mendukung penurunan berat badan. Tetapi efektivitas tindakan ini tidak terlalu tinggi dan tentu saja tidak semengesankan seperti yang disajikan oleh beberapa orang. Cuka juga memiliki sifat antimikroba yang terbukti. Para ilmuwan telah menunjukkan bahwa cuka sari apel memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen seperti Escherichia coli dan Staphylococcus aureus atau Staphylococcus emas. Selain itu, cuka mencegah perkembangan jamur Candida albicans yang bertanggung jawab atas terjadinya kandidiasis. Studi percontohan yang dilakukan pada sekelompok kecil orang juga menunjukkan bahwa cuka dapat meredakan sembelit. Efek ini terjadi pada pasien skizofrenia yang dirawat dengan clozapine. Salah satu efek samping clozapine adalah tepatnya ia memperlambat gerak peristaltik usus dan berkontribusi pada terjadinya sembelit. Sekitar 4% orang yang mengalami sembelit dapat mengalami komplikasi pencernaan yang serius seperti obstruksi usus. Berdasarkan studi ini, ada kemungkinan besar bahwa konsumsi cuka akan membantu dalam menyelesaikan masalah ini. Keadaan pengetahuan saat ini juga membuktikan bahwa cuka mungkin menjadi komponen makanan yang berharga bagi wanita yang menderita sindrom ovarium polikistik atau disingkat PCOS. Para ilmuwan menunjukkan bahwa menggunakan 15 ml cuka sari apel setiap hari memulihkan fungsi ovulasi. Mereka menyarankan bahwa karena efek ini cuka dapat membantu dalam mengobati ketidaksuburan pasien PCOS. Selain itu, para penulis penelitian memperhatikan bahwa cuka sari apel mengurangi resistensi insulin dari para wanita yang diteliti. Izinkan saya menambahkan di sini bahwa resistensi insulin adalah salah satu gangguan metabolisme yang paling umum di kalangan wanita dengan sindrom ovarium polikistik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa cuka sari apel meningkatkan kesehatan wanita dengan PCOS. Ada juga beberapa bukti ilmiah bahwa cuka memiliki sifat hepatoprotektif, yaitu ia memiliki efek perlindungan pada hati. Saya mengatakan beberapa karena efek ini baru ditemukan pada eksperimen hewan. Sejauh ini belum ada studi pada manusia yang dilakukan untuk mendukung khasiat cuka ini. Eksperimen pada hewan telah menunjukkan bahwa cuka sari apel dapat melindungi hepatosit, yaitu sel-sel hati, terhadap efek berbahaya dari merkuri. Ada juga sebuah studi dalam literatur ilmiah yang menunjukkan bahwa penggunaan cuka mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh parasetamol. Pada hewan yang diuji, pemulihan tingkat antioksidan yang tepat di hati berhasil ditemukan dan konsentrasi faktor proinflamasi menurun serta terdapat penurunan menguntungkan pada tingkat enzim hati. Semua informasi ini sangat menjanjikan dan dengan tingkat kepastian yang tinggi dapat diasumsikan bahwa cuka memiliki efek yang menguntungkan pada hati. Namun Anda harus sadar bahwa data ini berasal dari eksperimen hewan dan masih perlu dikonfirmasi dalam studi pada manusia. Saya juga menemukan makalah penelitian yang menunjukkan bahwa cuka meningkatkan penyerapan kalsium di usus. Efek ini disebabkan oleh fakta bahwa cuka meningkatkan kelarutan senyawa kalsium membuatnya lebih mudah diakses oleh tubuh kita. Namun laporan ini juga berasal dari penelitian hewan, jadi kita harus cukup kritis tentang relevansinya. Agar tidak terlihat terlalu indah, saya juga akan mengatakan beberapa patah kata tentang kemungkinan efek samping yang terkait dengan konsumsi cuka karena hal tersebut dapat terjadi pada beberapa orang. Pertama, cuka yang dikonsumsi secara berlebihan dan yang terpenting tidak diencerkan dapat merusak email gigi serta jaringan yang melapisi mulut dan tenggorokan yang mengarah pada iritasi parah. Kesimpulannya adalah jika Anda ingin mengonsumsi cuka sari apel, Anda harus melarutkannya dalam air atau membuat saus dressing berdasarkan bahan itu, misalnya untuk salad, dan mengonsumsinya dengan cara ini. Kedua, literatur ilmiah melaporkan kasus hipokalemia, yaitu kadar kalium darah yang rendah sebagai akibat dari minum cuka sari apel dalam jumlah besar, yaitu sekitar 250 ml per hari. Tentu saja, saya memberikan informasi ini lebih sebagai fakta menarik karena saya tidak mengenal siapapun yang minum cuka sari apel sebanyak ini. Terlepas dari kenyataan bahwa jumlah itu sama sekali tidak diperlukan untuk menikmati manfaat produk ini. Saya akan memberitahu Anda lebih banyak tentang cara mengonsumsi cuka di bagian selanjutnya dari video ini. Diyakini bahwa kelebihan cuka dapat mengganggu keseimbangan asam basa dan dengan demikian berkontribusi tidak hanya pada hilangnya kalium, tetapi juga pada gangguan tulang yang dapat mengakibatkan peningkatan risiko osteoporosis.
Karena kemungkinan efek ini kehati-hatian khusus harus dilakukan oleh orang yang memakai obat diuretik yang juga dapat menyebabkan hilangnya kalium. Terkait dengan obat-obatan, perlu juga dicatat bahwa seperti yang sudah disebutkan, cuka menurunkan kadar gula darah, dan secara teori, penggunaan obat anti-diabetes yang dibarengi dengan konsumsi cuka dapat menyebabkan penurunan kadar glukosa darah yang berlebihan dan berbahaya. Oleh karena itu, jika Anda menggunakan obat anti-diabetes dan ingin mengonsumsi cuka, saya menyarankan Anda untuk berhati-hati dan mengontrol kadar gula Anda secara rutin. Hingga saat ini, keraguan tentang efek cuka pada nyeri ulu hati belum sepenuhnya terhapuskan. Beberapa orang menemukan bahwa cuka membantu meredakan refluks gastroesophageal yang disingkat GERD, namun tidak ada bukti meyakinkan yang secara tegas dapat mengonfirmasi efektivitas tindakan semacam itu. Praktik menunjukkan bahwa cuka yang diencerkan dapat membantu beberapa orang yang menderita refluks asam ringan. Lalu, bagaimana Anda menggunakan cuka sari apel untuk memberikan sebanyak mungkin manfaat kesehatan sambil meminimalkan efek sampingnya? Pertama-tama, cuka harus selalu diminum dalam keadaan diencerkan dengan air. Di sini saya menyarankan 1 hingga 2 sendok makan cuka per 1 cangkir air. Dosis harian cuka tidak boleh melebihi 2 hingga 3 sendok makan. Untuk tujuan penurunan berat badan, saya menyarankan mengonsumsi cuka sebelum makan, terutama makanan yang tinggi karbohidrat. Jika tidak, cuka paling baik dikonsumsi bersamaan dengan makanan. Selain itu, merupakan praktik yang baik untuk membilas mulut secara menyeluruh dengan air setelah meminum cuka guna mencegah erosi dan pembusukan pada gigi. Pilihan yang paling tepat adalah memilih cuka sari apel mentah yang tidak disaring, tidak dipasteurisasi, yang terbuat dari apel utuh dan dijual di dalam botol kaca. Saya harap dengan video ini saya dapat menghilangkan setidaknya beberapa keraguan tentang penggunaan cuka sari apel. Sekian dari saya untuk hari ini, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya.